Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 20 Oktober 2023. Kita udah dapat beberapa data yang cukup penting untuk disampaikan pada pagi hari ini. Oke, langsung aja kita masuk pembahasannya dari kalender ekonomi. Jadi teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa data penting. Salah satunya itu ada data soal initial jobless claim, di mana kalau kita melihat dari datanya ya, jumlah pengangguran awal sementara ini dalam posisi menurun, teman-teman. Dari sebelumnya 211.000, sekarang turun menjadi 198.000. Kemudian ada data soal Philadelphia Fed Manufacturing dari minus 13,5 menjadi minus 9. Artinya sudah terjadi peningkatan di Philadelphia sendiri untuk manufacturing di sana. Kemudian ada data soal penjualan rumah lama, di mana penjualan rumahnya dari sebelumnya 4,04 juta itu turun menjadi 3,96 juta, teman-teman. Dan data kemarin itu ada Jerome Powell yang speech. Wah, kita bahas yang mana dulu nih, teman-teman? Kita akan lihat dulu ya dari news hari ini. Hari ini hari Jumat, biasanya mau penutupan ya penutupan market ya, biasanya dari market forex, kemudian juga komoditi itu bakalan tutup besoknya sih, teman-teman. Tapi dalam 24 jam ke depan ini bakalan cukup volatile karena menjelang closing. Hari ini kita akan dapat beberapa data, salah satunya adalah Fed balance sheet yang udah dirilis. Dilihat dari data ini, Fed balance sheet-nya terus mengalami penurunan, teman-teman. Which is artinya adalah jumlah peredaran uang kemungkinan juga akan semakin kering, semakin sedikit, teman-teman. Yang akan menyebabkan volume perdagangan pasti bakalan turun lagi. Kemudian hari ini akan ada data soal core retail sales untuk Inggris. Lalu dari Uni Eropa ada beberapa member yang akan speech. Dari member FOMC juga ada Harker Master yang bakalan speech juga nanti malam, teman-teman. Mungkin memberikan impact volatilitas terhadap market. Oke, kita lihat dulu. Pertama dari speech Jerome Powell di perdagangan dini hari kemarin, dini hari tadi, teman-teman. Kalau kita lihat dari datanya, di sini Jerome Powell cukup memuji lah, teman-teman, kondisi atau posisi dari perekonomian saat ini ya. Kita lihat dulu outlook dari Jerome Powell kalau dilihat dari sudut pandang inflasi. Pada saat Komite Pasar Terbuka Federal Reserve atau FOMC menaikkan suku bunga pada Maret 2022, sudah jelas bahwa pemulihan stabilitas harga memerlukan penghapusan distorsi pasokan dan juga permintaan terkait pandemi. Dan juga kebijakan moneter restriktif untuk meredam permintaan yang kuat, memberi penyediaan waktu untuk mengejar ketertinggalan. Jadi intinya adalah waktu awal kenaikan suku bunga itu Fed agak terlambat, teman-teman. Agak terlambat, inflasinya udah parah banget, mereka baru naikin suku bunga dan mereka melakukannya dengan sangat-sangat cepat, cukup ekstrim di awal-awal ya, bagaimana inflasi yang kemarin itu berada di 7,1%, pada bulan Juni itu langsung ditekan drop. Kalau kita lihat dari data saat ini sih, kemarin itu di dalam data ya, inflasi PCE, core PCE itu berada di 3,7% di bulan September. Dan angka inflasi sudah jauh lebih rendah selama musim panas. Suatu perkembangan yang sangat menguntungkan. Data inflasi bulan September melanjutkan tren penurunan namun kurang mengembirakan. Ukuran inflasi inti jangka pendek selama 3 dan 6 bulan terakhir kini berada di bawah 3%. Namun, langkah-langkah pendek ini seringkali tidak stabil. Jadi di posisi sekarang memang inflasi diketahui kurang begitu stabil, teman-teman. Karena kan udah ditekan parah tuh, dari 7 ditekan turun sampai 3, dan itu udah merupakan sebuah perkembangan yang sangat baik. Nah, namun mendekati inflasi di kisaran 2% itu biasanya akan banyak ketidakstabilan. Nah, kita belum dapat mengetahui berapa lama penurunan ini akan bertahan dan di mana inflasi akan berhenti pada kuartal ke kuartal mendatang, dan bagaimana jalur memungkinkan
kemungkinan juga tidak mulus itu juga masih terbuka. Jadi dari outlook ya soal inflasi mereka masih cukup melihat wah ini udah berada di jalan yang baik nih. Tapi untuk perkembangan kedepannya kita harus cek juga teman-teman, nggak bisa lepas tangan ya. Nah, kalau dari sudut pandang pasar tenaga kerja, di pasar tenaga kerja, pencapaian lapangan tenaga kerja yang kuat telah menghasilkan peningkatan pasokan pekerja, baik karena partisipasi yang lebih tinggi dan kembalinya migrasi ke tingkat sebelum pandemi. Banyak indikator menunjukkan bahwa meskipun kondisi masih ketat, pasar tenaga kerja tetap melakukan pendinginan, cooling down secara bertahap atau menurun teman-teman. Lowongan pekerjaan telah turun jauh dari tingkat tertingginya dan kini sedikit di atas tingkat sebelum pandemi. Jumlah orang-orang yang berhenti bekerja sudah kembali ke tingkat sebelum pandemi. Jadi itu outlook dari data pengangguran atau ketenaga kerjaan. Kemudian ini ada data soal pertumbuhan, teman-teman. Hingga saat ini penurunan inflasi tidak mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Suatu perkembangan yang sangat disambut baik, namun merupakan suatu perkembangan yang tidak biasa dalam sejarah. Pemulihan rantai pasokan dan juga penyeimbangan kembali permintaan dari pasokan tenaga kerja telah memungkinkan disinflasi tanpa melemahnya aktivitas ekonomi yang signifikan. Memang benar, pertumbuhan ekonomi secara konsisten menunjukkan peningkatan yang mengejutkan pada tahun ini. Seperti yang baru-baru terlihat pada data penjualan retail yang kuat dirilis pada pekan ini. Para peramal cuaca, para peramal cuaca memperkirakan produk domestik bruto akan tumbuh saat sangat kuat teman-teman pada kuartal ketiga sebelum meredahnya di kuartal keempat. Ketenaga kerjaan geopolitik semakin meningkat dan menimbulkan risiko penting terhadap aktivitas ekonomi global. Peran pelembagaan kami di Federal Reserve adalah memantau perkembangan ini untuk mengetahui implikasi ekonominya. Kalau kita lihat dari monetary policy, ini dia juga speech teman-teman. Dan nah kita coba translate dulu. Dari kebijakan moneter, beralih ke kebijakan moneter telah memperketat kebijakan secara substansial selama 18 bulan terakhir, meningkatkan suku bunga Federal Reserve sampai 525 basis poin dengan kecepatan yang sangat cepat dan menurunkan kepemilikan surat berharga sekitar 1 triliun US dollar. Kebijakan yang diambil bersifat restriktif, artinya kebijakan yang ketat memberikan tekanan pada aktivitas ekonomi dan juga inflasi. Mengingat cepatnya pengetatan ini, mungkin masih ada pengetatan yang berarti yang akan dilakukan. Wah, itu ada nada-nada nih. Jangan-jangan ada kenaikan suku bunga lagi. Saya dan rekan-rekan tetap berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang cukup ketat untuk menurunkan inflasi secara berkelanjutan hingga 2% dari waktu ke waktu dan menjaga kebijakan tetap ketat hingga kami yakin bahwa inflasi berada pada jalur menuju tujuan. Kami mempertimbangkan data terkini dan menunjukkan ketahanan pertumbuhan ekonomi, permintaan tenaga kerja, bukti tambahan mengenai pertumbuhan terus-menerus berada dalam atau di atas tren, atau bahwa pengetatan pasar tenaga kerja tidak lagi berkurang, menempatkan kemajuan inflasi lebih lanjut dalam resiko memerlukan pengetatan kebijakan moneter yang lebih lanjut. Kesimpulannya, saya dan kolega tetap teguh pada komitmen kami untuk mengembalikan inflasi ke 2%. Hingga berjalannya waktu, berbagai ketidakpastian baik lama maupun baru mempersulit tugas kami, menyeimbangkan resiko pengetatan kebijakan moneter yang terlalu besar dengan resiko pengetatan yang terlalu sedikit. Melakukan terlalu sedikit tindakan akan menyebabkan inflasi berada di atas target kami, menjadi bercokol dan juga pada akhirnya memerlukan kebijakan moneter untuk menekan inflasi yang lebih persisten dari perekonomian sehingga berdampak besar terhadap lapangan pekerjaan. Mengingat kebijakan dan juga resiko sejauh mana kemajuan yang telah kita capai, komite mengambil langkah dengan hati-hati. Kami akan mengambil keputusan mengenai sejauh mana kebijakan tambahan akan memperketat dan juga berapa lama kebijakan tersebut akan bersifat restriktif berdasarkan totalitas data yang masuk. Jadi pada intinya, Jerome Powell
Nadanya bisa dibilang nggak terlalu hawkish, ya. Dia melihat bahwa perkembangan sudah membaik, ya, dari beberapa data inflasi ekonomi ketenaga kerjaan itu dilihat semua teman-teman, dan so far ya masih cukup terbilang berada dalam jalur yang benar teman-teman. Meskipun September kemarin datanya menunjukkan inflasi mengalami kenaikan. Jadi itu sih teman-teman impact-nya terhadap dolar di perdagangan kemarin. Dolar waktu speech Jerome Powell ya melanjutkan penurunan ya sebenarnya. Sebenarnya sih sudah turun lebih dulu sebelum Jerome Powell-nya speech si dolar ini. Tapi ya setelah speech juga masih turun teman-teman. Artinya memang tidak ada nada-nada hawkish atau Jerome Powell bakalan push atau dengan sangat-sangat percaya diri menaikkan suku bunga. Jadi Jerome Powell masih ingin melihat data-data ekonomi ke depannya sebelum mengambil keputusan. Jadi harus berhati-hati nih The Fed sekarang teman-teman. Kemudian kemarin itu merebak kasus soal Gemini, Genesis, dan juga DCG. Nah ini mendapatkan tuntutan teman-teman. Kalau kita lihat dari beritanya, Gemini, Genesis, DCG dituntut oleh New York AG karena diduga menipu investor sebesar 1 miliar US dollar. Gugatan tersebut menuduh Gemini mengetahui pinjaman Genesis yang tidak terjamin. Jadi ini sebenarnya terungkapnya kasus lama. Kasus lama di mana memang DCG ini bermasalah ya. Mulai dari banyak perusahaan-perusahaan internal di sana yang mengalami masalah, teman-teman. Parah banget. Ini disebabkan ya karena kondisi dari likuiditas yang makin lama makin turun, dan juga ada dugaan kriminalitas yang terjadi di dalam tubuh perusahaan yang bernama DCG atau Digital Currency Group. Jaksa Agung New York Letitia James mengajukan gugatan pada hari Kamis terhadap perusahaan kripto Gemini Trust, Global Genesis Capital, dan juga DCG karena diduga menipu lebih dari 230.000 investor, termasuk setidaknya 29.000 warga New York. Jadi ini ada dugaan teman-teman, masih dituntut, dan ini bisa berimpact sangat kurang baik terhadap market. So masih harus berhati-hati. Kemudian dalam sesi tanya jawab speech dari Jerome Powell mengatakan bahwa jalur fiskal yang kita jalani saat ini tidak berkelanjutan. Nah, ini kan ada dua hal nih teman-teman, ada yang namanya kebijakan fiskal, ada yang moneter. Kalau yang moneter semuanya dihandle semua sama Jerome Powell. Ya, yang bisa dilakukan oleh bank sentral adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Tapi dari jalur fiskal ini biasanya diambil oleh eksekutif. Biasanya seperti itu. Contohnya jalur fiskal itu kayak ada bantuan-bantuan, ada bansos, seperti waktu pandemi kemarin. Nah, kata Ketua Jerome Powell mengatakan bahwa jalur fiskal kita tidak jalani saat ini, jalur fiskal yang kita jalani saat ini itu tidak berkelanjutan. Artinya tidak ada lagi bantuan-bantuan kepada warga Amerika, teman-teman, karena jalur fiskalnya tidak dilakukan lagi. Kalau nanti ada perbankan yang bermasalah dan lain sebagainya, kemungkinan itu bakalan dibiarkan begitu saja. Siapa tahu nanti ada kasus dari SBF berikutnya, bank collapse, ya angkat tangan, teman-teman, udah nggak ada dana lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian ada berita bagus untuk XRP. XRP kemarin naik signifikan, teman-teman, tengah malam tadi. Itu karena Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat membatalkan tuntutan terhadap dua eksekutif Ripple Lab. Dalam gugatan tersebut menuduh perusahaan blockchain tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat. Menurut pengajuan pengadilan di New York hari Kamis, badan tersebut mengatakan dalam dokumen pengambilan bahwa mereka membatalkan klaim bahwa kepala eksekutif Ripple, Brad Garlinghouse, dan juga salah satu pendiri Chris Larsen membantu dan bersekongkol dalam penjualan mata uang kripto XRP yang tidak menurut hakim setara dengan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Kemudian juga ada berita dari, ya ini kurang lebih sama sih teman-teman. Jadi regulator telah memasukkan mereka sebagai terdakwa dalam kasus pelanggaran sekuritas seputar transaksi XRP, dan juga agensi termasuk sekarang mengatakan bahwa mereka hanya menuntut Ripple untuk mendapatkan ganti rugi. Waduh, ini SEC udah kalah telak minta ganti rugi lagi teman-teman, dan parah banget ya.
Ya, itu beberapa news. Kemarin ada impact juga terhadap pergerakan dari XRP. Kalau teman-teman ngikutin XRP di perdagangan kemarin justru terbang sekitar 5-4% ya, teman-teman. Ada kenaikan lagi dan sekarang XRP berpotensi lagi buat balik mencari level resistance-nya di kisaran 0,54. Dari pergerakan yang lain, altcoin banyakkan ketekan ya di perdagangan kemarin. Ada Habar, nyungsep, Cardano agak sedikit naik, Solana naiknya 6% nih teman-teman. Menarik ya Solana, dia menuju level strong resistance di kisaran 26 dolar. Kemudian XRP ya udah kita lihat naik karena ada good news. Litecoin juga sedikit naik 2% tipis teman-teman. Kemudian koin-koin yang lain kayak GRT itu parah banget. ARB ada unlock, bukan ya, OP ya. Ya itulah ada unlock, terus juga ada CFX juga nyungsep. Terus dari Ethereum juga kurang lebih sama-sama aja, teman-teman. Masih di situ-situ aja. Bitcoin dominance di perdagangan kemarin mulai mengalami koreksi. Setelah sebelumnya ada di kisaran 2100, sekarang udah turun ke 2097. Dan Bitcoin dan kawan-kawan masih tetap kuat teman-teman dalam pergerakannya. Kalau sekarang saya melihat potensi Bitcoin ya ya ini udah mulai mulai mengecoh teman-teman. Seperti analisa beberapa waktu kemarin ya. Kalau posisi saat ini dari sudut pandang MACD saya sering melihat kayak gini teman-teman, itu mirip seperti terjadi kayak ini ya. Bentuk MACD yang seperti ini sering kali mengecoh kayak gini. Dan sebelum-sebelumnya memang sudah jelas sih, sudah sering terjadi hal demikian. Ini nih sering mengecoh teman-teman. Dimana sebelumnya kan pengennya bikin golden cross ya kan dari MACD-nya karena ada tekanan jual yang cukup banyak, ada volume perdagangan yang masuk. Tapi tiba-tiba mereka balik arah teman-teman dari MACD-nya, dan ini benar-benar sering mengecoh para investor nih. Jadi yang diharapkan terjadi golden cross justru tidak terjadi, malah terkecoh dan justru masih dalam proses penurunan. Dan kalau kita melihat secara pergerakan Bitcoin, memang Bitcoin ini masih ada kecenderungan untuk menguat. Namun dari saya melihat ya, ini bakalan cukup struggle buat Bitcoin. Bukan berarti Bitcoin bakalan nyungsep dengan dam yang cukup parah. Mungkin akan turun teman-teman, tapi penurunan yang terjadi mungkin akan sangat-sangat bertahap. Kalau kita melihat sih dari volume perdagangan kemarin itu masih cukup bagus teman-teman, masih cukup bagus. Belum ada sinyal pembalikan arah sebenarnya kalau kita lihat dari candle time frame daily ya, masih so far masih so good aja. Dan dilihat dari pergerakan di XY yang kemarin sempat turun juga, ini dimanfaatkan oleh beberapa aset kayak gold yang udah menguat lumayan signifikan, masih tetap strong, tapi S&P 500-nya udah mulai turun. Saya rasa Bitcoin ini dapat sedikit kenaikan ya setelah penurunan yang terjadi pada DXY. Jadi penurunan tipis dari DXY ini berimpact sedikit kenaikan terhadap Bitcoin. Altcoin ya masih nyungsep-nyungsep aja teman-teman. Lalu kemana nih arah dari Bitcoin? Kalau kita lihat dari smart money so far masih cukup oke. Saya pribadi melihat bahwa potensi kenaikan dari Bitcoin itu lebih kecil daripada penurunannya. Menurut saya sih tren penurunan pada Bitcoin ini kemungkinan masih bakalan berlanjut teman-teman. Masih ada fase di mana teman-teman bisa banget untuk mendapatkan harga murah ya teman-teman. Semoga aja memang dikasih kesempatan nantinya, dan kita juga udah sempet posting juga nih sedikit atau sekilas soal, nah ini ya, momen sebelum fase bullish atau bull run teman-teman. Kalau kita lihat dari datanya, kita sekarang berada dalam accumulation and pre-bull market. Kurang lebih di sini, dan dalam fase ini, kalau kita lihat dari historical di tahun 2013 sampai 2017, pada fase akumulasi yang warna kuning ini, menunjukkan bahwa trennya mengalami kenaikan. Hal berbeda terjadi di 2017 dan juga 2021, di mana pergerakan Bitcoin cenderung volatile, naik dan turun. Kita bilanglah ini sideways ya, nggak turun. Tapi memang sempat terjadi kenaikan sebelumnya, lumayan tinggi, kemudian nyungsep lumayan parah. Setelah itu baru terjadi bull run, teman-teman. Dan fase sekarang, nah ini masih tanda tanya nih, teman-teman. Di fase 2021 sampai 2025, menurut kalian Bitcoin ini bakalan ngikutin momentum yang mana nih? Apakah dia langsung bullish atau dia justru malah
naik bentar, terus nyungsep lagi, baru akhirnya bullish. Nah, itu kalau teman-teman punya opini, silakan tulis aja langsung di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya sih, kemungkinan Bitcoin masih turun ini masih sangat-sangat terbuka. Ekspektasinya kita kan turun dulu bentar, mungkin sampai ke 20.000 atau ke 25.000. Ya, oke lah, teman-teman. Setelah itu, ya bisa jadi inflasi, kita akan dapat data-data inflasi dan lain sebagainya, itu semakin pulih, ya bisa jadi pergerakan Bitcoin bisa semakin meroket. Atau mungkin ada bank-bank yang akhirnya kolaps dan the Fed terpaksa melakukan QE dadakan, bisa jadi juga. Atau mungkin perang di Timur Tengah masih tetap berlanjut, teman-teman, sehingga krisis besar terjadi dan orang-orang mencari alternatif untuk menyimpan di aset seperti Bitcoin. Ya, who knows, teman-teman. Tidak ada yang pernah tahu pasti apa yang akan terjadi dan ya, analisa sih bebas-bebas aja kalau menurut saya, dan kalau saya pribadi sih melihat bahwa long term atau mid term bakalan tetap bullish buat Bitcoin. Namun kalau dalam fase sekarang, ekspektasi saya adalah masih koreksi, teman-teman. Masih koreksi dan semoga aja masih bisa turun lah kisaran ya 25.000 atau mungkin ke 20.000 untuk Bitcoinnya ya. Tapi kalau itu terjadi, hati-hati aja sih. Kalau BTC dominance-nya terus menguat, ya bisa jadi altcoin bisa bikin all time low baru semuanya, teman-teman. Tapi kalau kalau dari BTC dominance-nya masih tetap strong, ya bisa jadi masih tetap positif untuk kedepannya. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat kita sharing informasi dan update-update news terbaru. Ada juga teman-teman yang suka berbagi analisa, yang monggo-monggo aja, teman-teman. Jadi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.